Dalam perkembangan terbaru konflik Rusia-Ukraina, sebuah serangan udara besar-besaran yang diluncurkan oleh Ukraina telah menghantam keras kekuatan udara Rusia. Serangan ini bukan sekadar serangan biasa, melainkan operasi strategis berskala besar yang diklaim telah menghancurkan lebih dari 40 pesawat tempur Rusia jauh di dalam wilayah negara tersebut. Informasi ini disampaikan oleh seorang pejabat keamanan Ukraina kepada kantor berita di Associated Press pada Minggu, hanya sehari sebelum kedua pihak dijadwalkan bertemu kembali untuk melakukan putaran baru perundingan langsung di Istanbul, Turki. Menurut laporan tersebut, drone-drone Ukraina dilaporkan berhasil menyerang setidaknya 41 pesawat pengebom milik Rusia yang sedang berada di beberapa pangkalan udara pada Minggu sore. Salah satu target utama dalam serangan ini adalah pangkalan udara Belaya yang berada di wilayah Irkutsk, Siberia, sekitar 4.000 km dari perbatasan Ukraina. Ini menunjukkan jangkauan luar biasa dari operasi drone Ukraina yang berhasil menembus pertahanan udara Rusia hingga ribuan kilometer dari garis depan pertempuran. Serangan ini bukan hanya menjadi pukulan telak secara militer, namun juga secara simbolis dan strategis. Pangkalan udara yang menjadi target diketahui menampung pesawat-pesawat pengebom strategis yang memiliki peran penting dalam armada udara Kremlin, termasuk kemungkinan unit-unit yang dilibatkan dalam serangan rudal ke wilayah Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Kerugian semacam ini bukan saja berdampak pada kemampuan serangan jarak jauh Rusia, tetapi juga mempermalukan sistem pertahanan dalam negerinya yang selama ini dianggap tangguh dan canggih. Para analis militer menyebut bahwa keberhasilan serangan ini bisa menjadi titik balik dalam dinamika konflik yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Ukraina, yang sebelumnya lebih banyak bertahan di wilayah sendiri, kini menunjukkan kemampuan menyerang target jauh di dalam wilayah musuh dengan presisi tinggi. Kemajuan teknologi drone ditambah dengan informasi intelijen yang akurat memungkinkan Ukraina melakukan operasi ofensif jarak jauh tanpa harus mengorbankan banyak personel. Rusia sendiri belum secara resmi mengonfirmasi jumlah kerugian tersebut. Namun citra satelit dan rekaman dari sistem pengendali drone yang tersebar di media sosial menunjukkan adanya kebakaran besar dan ledakan di area landasan yang memperkuat klaim serangan berhasil tersebut. Beberapa pengamat meyakini bahwa Rusia akan berupaya keras untuk menutupi dampak sebenarnya dari serangan ini guna menjaga stabilitas moral publik dan militer mereka. Serangan ini juga terjadi dalam konteks diplomatik yang sensitif. Dengan perundingan damai dijadwalkan berlangsung di Istanbul dalam waktu dekat, Ukraina tampaknya ingin mengirimkan sinyal tegas bahwa mereka tidak akan datang ke meja perundingan dalam posisi lemah. Sebaliknya, Kiev ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kekuatan ofensif yang signifikan dan siap mengambil inisiatif di medan perang jika negosiasi tidak menghasilkan kemajuan. Situasi ini berpotensi meningkatkan ketegangan lebih lanjut antara kedua negara dan mempersulit proses diplomasi. Namun di sisi lain, serangan ini juga bisa memaksa Rusia untuk menilai kembali strategi mereka dan membuka peluang kompromi di meja perundingan. Dalam waktu dekat, dunia akan menyaksikan apakah keberhasilan serangan ini akan menjadi momentum bagi Ukraina dalam memperkuat posisi tawarnya atau justru mendorong Rusia untuk meningkatkan eskalasi militer sebagai balasan. Yang pasti, konflik ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir dan serangan drone jarak jauh ini menandai babak baru dalam perang teknologi tinggi di abad ke-21.